Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat yang kita nikmati hingga saat ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah Al-Mustafa Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Akhlak Baik Terhadap Sesama. Islam mengajarkan kita dua bentuk hubungan dalam kehidupan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah adalah bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Sedangkan hablum minannas adalah bagaimana kita mengatur hubungan kita antar sesama manusia dalam hal perwujudan amaliyah sosial. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat ini berisi tentang malapetaka yang telah menimpa Bani Israel sebagai akibat dari kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada para nabi, sehingga harus mengalami malapetaka, kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini diberitakan bahwa jalan keluar dari segala malapetaka tersebut adalah membangun kembali hablum minallah dan hablum minannas. Disebutkan pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Quran surah An-Nisa ayat 36. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bijambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtan la fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim piatu, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ibnu Sabil di sini ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. Pada kultum kali ini
saya akan menyampaikan sedikit tentang akhlak terkait dengan hablum minan nas. Yang pertama yaitu akhlak dalam berkeluarga. Istilah yang sering kita dengar yaitu istilah birrul walidain. Birrul walidain memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengaitkan keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan dan kemurkaan orang tua. Untuk mewujudkan birrul walidain dapat dilakukan dengan mengikuti keinginan atau saran orang tua dalam segala aspek kehidupan. Namun, sebagai anak bukan berarti kita tidak dapat berpendapat apabila berbeda keinginan. Kita boleh saja menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik tanpa menyakiti perasaan orang tua kita. Sebagai anak, kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Begitupun sebagai orang tua, harus menyayangi dan menghargai anaknya, sehingga terbentuklah akhlak yang baik dalam berkeluarga. Yang kedua yaitu akhlak bermasyarakat. Cukup jelas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Sebagai masyarakat, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Saling tolong-menolong untuk alasan kebajikan dan ketakwaan. Yang kedua, berhubungan baik dengan tetangga, karena baik buruknya sikap tetangga terhadap kita tergantung baik buruknya sikap kita terhadap tetangga. Namun, apabila ditemukan tetangga yang tetap bersikap buruk kepada kita sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepatutnya kita tidak membalasnya dengan perlakuan yang buruk. Perlakuan baik ini baik terhadap tetangga yang muslim maupun jika ada tetangga yang non-muslim. Selain itu pula, dalam bermasyarakat kita harus memperhatikan adab-adab dalam berkata, dalam bersikap, maupun dalam bertamu. Selanjutnya adalah akhlak bernegara. Berkaitan dengan hal ini, maka akan terlihat dengan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan 1. Musyawarah. Musyawarah adalah sikap ketiga bagi masyarakat Islam yang dituturkan setelah iman dan sholat. Hal-hal yang boleh dimusyawarahkan adalah bukan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh nas, misalnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dimusyawarahkan, sebab pendapat orang tidak boleh mengungguli wahyu. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Dalam bernegara, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal, baik dalam mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.